Materi katekese mingguan GBT Krisalong Tulungagung 30 November 2025 bertemakan Alkitab. Kita telah bersama membahas tentang pembagian ayat-ayat dalam Perjanjian Baru yang dilakukan oleh Estin pada katekese minggu lalu. Pembagian dan penomoran itu sebenarnya dilakukan untuk kepentingan memudahkan kegiatan mempelajari Alkitab. Maka pembagiannya hanya berdasar supaya praktis. Penentuan ayat-ayat itu tidak dilakukan dengan studi atau pertimbangan mendalam. Tetapi penentuan ayat-ayat Perjanjian Baru diterima luas sebab gereja sendiri tidak menentukan bagaimana seharusnya pembagian dan penomoran ayat-ayat dalam Perjanjian Baru. Ketentuan tentang ayat-ayat dalam Perjanjian Baru semakin diterima oleh banyak orang sejak terbitnya Alkitab terjemahan bahasa Inggris oleh King James di tahun 1611 Masehi. Jadi, untuk pembagian dan penomoran ayat dalam Perjanjian Lama dan Baru diterima oleh semua gereja dan sifatnya universal. Artinya, semua gereja menggunakan Alkitab dengan nomor-nomor ayat yang sama. Karena semua gereja sudah menerima dan menggunakan ayat-ayat yang ditetapkan Estin, maka gereja tidak lagi mengambil langkah untuk melakukan studi mendalam tentang pembagian dan penomoran ayat. 3 arus utama kekristenan yaitu Katolik, Ortodoks, dan Protestan memiliki Alkitab yang sama dalam hal pasal, ayat, dan penomorannya. Tetapi ada perbedaan dalam judul-judul perikop. Untuk membahas tentang judul perikop, kita harus kembali pada praktik gereja mula-mula dahulu kala. Gereja memiliki kebiasaan dalam ibadah untuk membaca Alkitab. Tetapi tentu saja tidak seluruh Alkitab, melainkan hanya sepotong atau sebagian saja. Perikop berasal dari bahasa Yunani perikop yang berarti potongan. Jadi, dalam tiap ibadah, gereja akan membaca potongan teks Alkitab untuk menjadi perenungan dan tuntunan hidup. Untuk menentukan awal dan akhir dari sebuah perikop atau potongan, gereja melihat kelengkapan sebuah cerita dalam teks Alkitab. Dari kebiasaan inilah muncul pembagian potongan-potongan teks Alkitab. Pada mulanya, perikop ditentukan hanya untuk memudahkan pembacaan Alkitab dalam ibadah, supaya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, dan tidak menggeser makna dan arti dari sebuah bacaan. Dari kebiasaan ini kemudian gereja memberi catatan tentang potongan-potongan itu, tetapi catatan itu tidak ditulis dalam salinan-salinan Alkitab. Jadi tiap gereja bisa memiliki catatan yang berbeda dengan potongan-potongan bacaan. Sampai pada tahun 300-an Masehi, setelah gereja meresmikan daftar Alkitab, barulah keluar Alkitab terjemahan bahasa Latin yang disebut Vulgata. Dalam penulisan Vulgata, barulah ada yang disebut sebagai kapitula, yaitu ringkasan. Misalnya, bila kisahnya tentang Abraham, maka akan ada catatan de Abraham di atasnya. Kebiasaan ini terus ada sampai pada saat munculnya teknologi cetak. Gereja tidak menentukan aturan dalam menamai sebuah potongan atau perikop. Maka masing-masing pencetakan memberi judul perikop berdasar pertimbangan tim penerjemah atau editor. Jadi, antar penerbit bisa memiliki judul perikop yang berbeda-beda. Geneva Bible terbitan tahun 1560 adalah Alkitab pertama yang memiliki judul perikop secara lengkap, dan bahkan judul perikop itu bukan sekedar ringkasan, melainkan sebuah tafsiran singkat. Kemudian Alkitab terbitan King James juga menirunya dan memberi judul perikop pada seluruh bagian Alkitab.
Gereja menegaskan bahwa sekalipun tertulis dalam Alkitab, tetapi judul perikop bukanlah wahyu ilahi. Maka kita tidak bisa menggunakan sebuah judul perikop sebagai dasar dalam mempercayai dan menerima ajaran. Sampai sekarang, masing-masing gereja memiliki judul perikop yang berbeda-beda, tetapi selalu sama dalam hal pasal dan ayatnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.